Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah akan mempresentasikan sebuah yang pertama. Untuk saya perkenalkan dulu, yakni anggota kelompok kami, yaitu pertama yaitu Faiz Fatur Rahman, yang kedua saya Ahmad Bedowi, dan yang ketiga Lu'lu'il Maknun. Ya Kak, saya selaku moderator akan mempersilahkan pemateri pertama kami, yaitu yang pertama Kang Faiz Fatur Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang metode penelitian dalam skripsi. Bagian yang pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. 1. Macam-macam metode penelitian. Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah, dan pendekatannya, ada 4 macam metode penelitian. Yang pertama adalah metode eksperimen atau menguji cobakan. Metode eksperimen adalah penelitian untuk menguji apakah variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak. Sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei eksplanatori, metode deskriptif, dan historis. Yang kedua adalah metode verifikasi. Metode verifikasi adalah yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Yang ketiga adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat atau fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Yang keempat adalah metode historis. Metode historis adalah suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif, historis, yuridis, dan bibliografik. Bagian selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. 1. Langkah-langkah penelitian terdiri sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Masalah dapat dicari melalui panca indera, yaitu pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, atau menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, sumber masalah. Masalah dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. 1. Bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian. 2. Seminar, diskusi, pertemuan ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Yang keempat, pengamatan sepintas. Yang kelima, pengalaman pribadi. Yang keenam adalah perasaan intuitif. Yang ketiga adalah memilih masalah atau pembahasan. Dalam mengidentifikasi masalah, biasanya dijumpai lebih dari satu masalah, dan tidak semua masalah dapat atau layak diteliti. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilihan atau pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah, antara lain: 1. Ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori, dan ada atau tidaknya teori yang relevan.
Yang kedua, ada atau tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Masalah-masalah praktis manageability yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Yang keempat adalah merumuskan masalah. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih atau dibatasi, selanjutnya masalah tersebut hendaknya dirumuskan dalam kalimat tanya yang padat dan jelas. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Adapun ciri-ciri teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut berasal dari acuan umum, yaitu dari kepustakaan, laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. 2. Dari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi tersebut. Lakukan perincian analisis melalui penalaran deduktif, sedangkan dari hasil-hasil penelitian yang terdahulu dilakukan pemaduan atau sintesis dan generalisasi melalui penalaran induktif. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Hipotesis dirangkum untuk diturunkan dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Ada 2 jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Yang kedua, hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menghubungkan atau mempertahankan 2 variabel atau lebih untuk diuji. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik, menguji dengan alat statistik inferensial dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Yang pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Baidowi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Faiz, yaitu selanjutnya tentang pengertian skripsi. Pengertian skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa sarjana S1 atau strata 1 yang membahas sebuah fenomena tertentu sesuai kaidah atau aturan yang berlaku. Istilah skripsi hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di luar negeri skripsi disebut dengan istilah undergraduate thesis. Jadi untuk istilah skripsi di luar negeri yaitu bernama undergraduate thesis. Ada perbedaan, yaitu perbedaan skripsi dan tugas akhir. Perbedaan skripsi dengan tugas akhir terletak pada struktur penulisannya. Umumnya struktur penulisan tugas akhir hanya sampai kajian pustaka atau analisa kualitatif, sedangkan pembuatan skripsi melibatkan survei atau penelitian lapangan. Secara fungsi, skripsi berguna sebagai syarat kelulusan mahasiswa sarjana S1, sedangkan tugas akhir TA digunakan untuk syarat lulus mahasiswa jenjang diploma D3 atau D4. Jenis metode penelitian pada skripsi yang pertama yaitu skripsi kuantitatif. Skripsi kuantitatif menggunakan versi atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian sebagai metode penelitiannya. Setelah data selesai dikumpulkan, perhitungan matematika dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Umumnya skripsi kuantitatif juga menggunakan software dalam mengolah data, contohnya SPSS. Dan yang kedua adalah skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif menggunakan metode wawancara atau observasi.
mendalam ke subjek penelitiannya, karena penelitian skripsi kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika. Biasanya proses pengumpulan datanya memerlukan waktu lama demi hasil analisa yang akurat. Kualitatif versus kualitatif, mana yang lebih mudah? Penjelasannya, mudah tidaknya metode kuantitatif dan kualitatif ditentukan oleh subjek penelitian dan hipotesis yang ingin dibuktikan. Namun yang paling menentukan adalah minat mahasiswa atau penulisnya. Penelitian kualitatif cukup cocok bagi mahasiswa yang menyukai ilmu sosial, melakukan wawancara, menjalankan pengamatan dan menganalisa. Panduan format dalam skripsi. Format halaman penulisan skripsi dapat berbeda di setiap universitas, namun pada umumnya menggunakan aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, kertas ukuran A4, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, spasi paragraf atau abstraksi 1, spasi paragraf 1,5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf paragraf 12 px, ukuran huruf judul bab 14 px bold huruf kapital, ukuran huruf subjudul 12 px bold. Struktur skripsi. Berikut panduan penulisan skripsi yang umumnya digunakan untuk metode kuantitatif dan kualitatif. Pertama, panduan skripsi kuantitatif. Struktur skripsi kuantitatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, utama, dan akhir. Bagian awal ini berisi informasi seperti antara lain halaman sampul luar, halaman judul, yang ketiga surat pernyataan keaslian penelitian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Yang B, bagian utama, pendahuluan. Bagian-bagian yang harus ada pada pendahuluan adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori. Landasan teori berisi apa saja yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti bisa menuliskan hipotesis yang diambil. Metode penelitian. Metode penelitian memuat 6 hal pokok, yaitu identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validasi seleksi item dan reliabilitas alat ukur, metode analisis data, pelaksana hasil penelitian dan pembahasan. Orientasi kancah dan persiapan. Orientasi kancah berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan seperti lokasi penelitian, subjek penelitian, juga keadaan lingkungan sekitarnya yang tidak dapat disajikan dalam tabel. Persiapan. Bagian ini memuat tentang segala informasi mengenai persiapan penelitian, mulai dari persiapan administrasi sampai persiapan modul. Pelaksanaan penelitian. Tentu saja bagian ini berisi laporan pelaksanaan penelitian. Di dalamnya penelitian dapat menuliskan tentang tanggal pelaksanaan dan keadaan subjek selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian berisi laporan analisis data yang berhasil didapatkan, dan penelitian data ini biasanya disajikan dalam tabel beserta penjelasannya di bawahnya. Pembahasan. Pada bagian ini penelitian harus bisa menjabarkan penjelasan mengenai hasil temuan data yang dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berisi penelitian beserta saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian subjek serupa misalnya. Yang C, panduan akhir. Pada bagian ini peneliti bisa menyelipkan daftar pusaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, panduan skripsi kualitatif. Bagian awal berisi sama dengan struktur skripsi kuantitatif. Bagian B, utama, pendahuluan. Tujuan pustaka berisi teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi sama dan struktur skripsi kuantitatif. Ya, jadi video ini bisa dilihat di tulisannya tersebut. Saya penulisan nomor bab dan subbab. Setiap sistem penomoran bab skripsi memakai angka Romawi, sedangkan sub-sub memakai angka Latin. Berikut contoh penulisannya. Ya, jadi seperti ini contoh, seperti ada di gambar. Next. Lanjut. Ya, jadi contoh-contohnya seperti itu. Penulisan nomor halaman. Penulisan nomor halaman memakai angka Romawi untuk semua halaman di bagian awal kecuali halaman judul dan halaman pengesahan. Nomor halaman tidak perlu
ditulis tetapi tetap dihitung, tetapi nomor di tengah bawah halaman memakai angka Latin untuk semua bagian utama dan akhir. Dihitung mulai halaman pertama di bab pertama. Posisi nomor di pojok kanan atas kecuali halaman pertama. Tiap bab dan akhir bagian semua ditulis dengan bawah halaman. Contoh judul skripsi kualitatif. Cantik banget. Contoh persepsi murid terhadap pola interaksi pengajar saat pembelajaran. Yang kedua contohnya ini metode belajar yang efektif guna menyampaikan materi pecahan analisis faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli barang. Yang kedua contoh judul skripsi kuantitatif. Hubungan bimbingan dan perhatian terhadap tanggung jawab belajar murid. Pengaruh kelengkapan sarana minat belajar terhadap hasil belajar IPA. Yang ketiga pengaruh pola asuh orang tua dan disiplin belajar terhadap potensi anak. Ya, jadi itu kesimpulan atau penjelasan dari saya. Sekaligus saya moderator. Penjelasan tadi sudah kami jelaskan. Untuk bertanya silakan nanti bertanya di kolom komentar. Nanti untuk sesi penjawabnya yaitu Ibu Lulu. Jadi untuk video berikutnya yang sesi menjawab adalah Ibu Lulu. Jadi kami hanya berdua, Kak Faiz dan saya. Nanti untuk selanjutnya video berikutnya adalah Ibu Lulu dan Mbak Fatimah. Jadi sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.